Selamat sore, kembali pada update Gudang Saham tanggal 16 Mei 2021. Kali ini kita akan membahas saham-saham telekomunikasi dan seperti biasa kita mulai dengan update dari IHSG pada minggu-minggu terakhir ini. Untuk saat ini kita lihat masih sama dari segi pergerakan IHSG. Kita lihat di sini uptrend yang terjadi sejak bulan April 2020 ini sudah tertembus sedikit, tapi karena kita juga akan melihat dari jangka lebih pendek yaitu kotak ini, apakah level di bawah 5.900 bisa tertembus atau tidak. Kalau memang belum tertembus, ada kemungkinan IHSG akan naik dan mencoba mendobrak di garis downtrend yang di atas ini sekitar 6.260. Tapi kalau bila sideways yang berwarna kuning ini bisa tertembus ke bawah, maka ada kemungkinan besar IHSG akan mengetes level 5.700, lalu juga selanjutnya adalah support di level 5.400. Ini kita gambarkan untuk 5.400 di level seperti ini. Ini adalah high di bulan Agustus tahun 2020. Nah, jadi kalau memang turun dari 5.900, sekali lagi kita informasikan bahwa akan terjadi ini adalah downtrend yang berwarna ungu ini menjadi lebih dominan di beberapa minggu sampai beberapa bulan ke depan. Nah, kita mulai dengan saham telekomunikasi yaitu PT Telkom Indonesia, TLKM. Untuk TLKM sendiri pergerakannya terhambat oleh downtrend yang terjadi sejak bulan Agustus 2019. Seperti yang tergambar, bahkan pada bulan Desember dan Januari 2021 pun tertahan di level downtrend line ini. Begitu juga pada saat tanggal 25 Februari 2021. Nah, jadi karena TLKM tidak bisa menembus level ini 3.600, maka level yang paling dominan, tren yang paling dominan sekarang adalah downtrend. Walaupun kita juga melihat bahwa TLKM ini berada dekat dengan support yang lumayan kuat, yaitu di support level 3040 dan juga saat ini berada di atas level 200 MA-nya. Saat ini berada di level 3100. Bagi teman-teman yang mempunyai stop loss toleransi yang tinggi, boleh dicoba untuk masuk di level MA 200 3140-an dengan stop loss di bawah 3000. Tapi kalau memang mau mencoba begitu TLKM turun sedikit ke level 3000-an, 3050 itu lebih baik lagi. Walaupun resikonya lebih sulit karena kalau level 3040 ini tertembus, supportnya itu amat sulit ya. Jadi ada kemungkinan akan turun kembali ke level 2550. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat saham berikutnya adalah Indosat, ISAT. Ini juga setelah sempat naik di bulan Desember dengan sangat cepat, sekarang membentuk pola rising wedge. Ini adalah pola bearish. Jadi pada tanggal awal Mei ini sudah tembus dari segi uptrendnya. Jadi kalau dari segi teori rising wedge, target price selanjutnya berada di support kuat ini 4750. Jadi tinggal diperhatikan saja apakah Indosat bisa turun ke level itu dan bisa ada kesempatan mantul di support ini ya. Ini support beberapa kali tersentuh juga. Jadi itu target jangka pendek dengan rising wedge ini, apakah ada penurunan gitu. Jadi saat ini sudah di tengah-tengah, agak tanggung ya untuk membeli Indosat. Selanjutnya kita lihat Excel Axiata, EXCL. Saat ini kita lihat pola yang dominan adalah ini namanya rounding bottom ya, kita buat garisnya seperti ini. Jadi saat ini dengan di angka 2000 sempat tertahan tapi pelan-pelan turunnya. Jadi kalau ada yang sempat membeli di 2000 karena ada kemungkinan untuk membentuk kenaikan seperti yang tergambar. Ini memang agak lambat, bisa saja di bulan
mungkin September, Oktober baru bisa naik ke level 2900. Tapi yang paling perlu diperhatikan adalah kalau menembus level 1875 lebih baik di stop loss dulu. Karena pola rounding ini sudah patah nih. Kalau memang 75, terutama ada support-support kuat di tahun-tahun sebelumnya untuk EXTL di sampai 1900. Lalu saham selanjutnya yang kita bahas adalah saham Friend, Smart Friend Telecom. Untuk jangka pendek, Smart Friend ini sudah turun, sudah tembus dari uptrend jangka pendeknya yang terjadi sejak bulan Februari 2021. Jadi kita harus wait and see dulu. Cuma Smart Friend ini sudah berhasil tembus di level 92. Jadi tergantung dari kita sendiri, apakah kita mau masuk di level saat ini, di level 82, dengan potensi stop loss di 72. Kalau dari reward ratio ini terlihat bahwa stop loss-nya lebih dari 15%. Jadi untuk saat ini kita tidak terlalu menganjurkan untuk masuk ke saham Friend. Kecuali bila Friend turun ke level misalnya di level moving average-nya di sini, level MA di sekitar 75. Nah, dari segi stop loss itu mungkin menjadi sangat kecil, seperti itu. Selanjutnya kita ke saham Tebik, tawar bersama infrastruktur. Karena sudah hampir all time high, jadi kita lebih baik menunggu setelah Tebik berhasil tembus dari level 2850. Seperti itu. Kalau sudah berhasil tembus dari sana, kemungkinan akan berada dari potensi kenaikan dari ini karena sudah naik dari 1960 ke 2800, maka kenaikan berikutnya potensinya sekitar Rp800 atau sekitar 20% dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan setelah tembus dari garis ini. Kalau mau menunggu turun, saat ini Tebik masih jauh di bawah, di atas garis uptrendnya. Saat ini garis uptrendnya berada di level 2000-an. Kami pikir Tebik tidak akan turun lagi ke level 2000-an karena dari dulu sampai sekarang pun Tebik selalu berada dalam uptrend karena memang bisnis tower ini selalu adalah bisnis cash flow yang selalu cenderung bertumbuh dengan seiringnya waktu. Selanjutnya, saham terakhir kita adalah Tower, Sarana Menara Nusantara. Ini belum sampai ke all time high-nya juga, seperti Tebik, tapi kita lihat ada ada formasi namanya rounding bottom, dengan potensi membentuk cup with handle seperti berikut. Tapi ini belum terbukti sampai setelah tembus ke level, saat ini berada di level 1270. Ya, nah kalau untuk TOR sendiri juga sudah berada setengah jalan. Jadi kalau memang kita mau membeli di level saat ini pun stop loss sangat tinggi di bawah 1030 seperti itu. Jadi lebih baik kita menunggu di level breaknya terakhir di atas 1275. Lalu bisa stop loss lebih kecil ya, mungkin di bawah 1200 misalnya, seperti itu. Dengan potensi kenaikan yang kita sudah sempat bilang pada waktu itu adalah ke level 1800. Cuma ini butuh waktu, jadi pada saat itu TOR sudah tembus dari ini namanya flag ya, seperti ini. Setelah sempat naik banyak, kita coba gambarkan dulu. Nah, jadi pada waktu itu TOR sudah sempat naik dari flag yang lumayan lama. Ini adalah konsolidasi, jadi potensi kenaikan adalah dari sini, tertarik garis naik ke atas. Untuk arrow-nya sebentar ya, kita coba gambarkan lagi untuk arrow dari TOR seperti ini. Nah, kalau kita tarik garis ini, kita bawa ke sini. Nah, ini adalah angka 1800 yang kita lihat mungkin terjadi di hanya sekitar bulan Agustus. Cuma ini adalah estimasi berdasarkan formasi yang sudah dibentuk oleh TOR. Seperti itu. Jadi sekian saja update mingguan kali ini dari Gudang Saham. Semoga bermanfaat.